Nah, awal ini adalah bulan yang baru untuk kita memasuki TOEFL 2020-2021. Nanti belajarnya kita tidak lagi di dalam kelas, tapi semuanya secara online. Nah, teman-teman, semuanya semangat belajar ya di rumah sama mama dan papa. Sebelum kita mulai belajar, kita memuji Tuhan dulu. Di sini senang, di sana senang. Memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau lebih lagi kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk setiap kesehatan yang terus Tuhan limpahkan kepada kami semua. Tuhan, hari-hari ini kami akan belajar melalui online. Tuhan memberkati setiap kami. Kami boleh belajar dengan baik juga ya Bapak. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, Papa, Mama, kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan. Tuhan, kami juga mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau mendengarkan firman Tuhan nanti. Kami mau puji Tuhan lebih lagi. Tuhan yang boleh berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita semuanya masih bersemangat di dalam Tuhan. Kita mau puji Tuhan lebih lagi karena Tuhan adalah sukacita kita semuanya. Sekolah kita adalah kuat di dalam Tuhan. Nah, kita mau bersama-sama melakukan diri kita. Ayo, berdiri dulu. Bu Guru, Mem Arum, Bu Siska dan Bu Tutut mau kasih contoh buat teman-teman. Ditirukan ya. Murid GKI, aku sehat, aku kuat di dalam Tuhan. Yes, yes, yes. Itu ya teman-teman. Oke. Selamat mencoba teman-teman. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya. Kita mau dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi dekat pada Tuhan. Setiap saat
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu. Kami boleh untuk menerima, kami boleh mendengar, kami boleh dikuatkan. Tolong Kak Fo yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkati. Berkati juga kami semua Tuhan, boleh untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan kita serahkan kepada Kak Fu. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Mau papa juga? Halo, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman, mau papa semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, Kak Fo mau tanya nih, kira-kira menurut teman-teman orang kuat itu kayak apa ya? Apakah orang kuat itu badannya harus gede? Apakah orang kuat itu harus punya otot-otot? Atau orang kuat itu harus punya kekuatan super? Kayak Captain America, terus kayak Iron Man, atau kayak Hulk yang gede sekali. Nah, teman-teman, apakah orang kuat itu seperti itu ya? Kayaknya enggak deh. Orang kuat itu enggak selalu kayak begitu, teman-teman. Nah, terus orang kuat itu kayak apa sih? Kayak gimana sih orang kuat itu? Nah, teman-teman, kalau kita bicara masalah orang yang kuat, itu gak selalu harus badannya gede, gak selalu juga harus punya otot, gak selalu juga harus punya kekuatan super. Kalau misalnya kita lihat teman-teman, di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah, teman-teman, di sini diceritakan kalau ada orang yang namanya Yosua. Nah, teman-teman tahu nggak? Kalau Yosua itu, dia itu diberikan tugas yang sangat berat. Kenapa? Dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Yosua itu emang badannya gede, emang dia punya kekuatan super? Enggak, teman-teman. Tapi Yosua itu meskipun badannya biasa-biasa aja, tapi dia tetap mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya, teman-teman. Yosua memimpin bangsa Israel itu, dia diberikan tugas harus apa? Harus menyeberangi sungai Yordan yang panjang, yang dalam sekali. Teman-teman bayangin ya, kalau misalnya teman-teman lagi berenang, itu kalau misalnya dalam sekali kan, kita kan pasti tenggelam, bukan? Nah, Yosua itu diminta untuk menyeberangi sungai yang dalam, teman-teman. Bayangin, nggak cuma nyebrang sungai doang, tapi Yosua juga harus meruntuhkan tembok Yeriko yang tinggi banget. Wah, itu susah banget loh, teman-teman. Nah, meskipun Yosua badannya itu gak gede-gede banget, tapi dia tetap berani, teman-teman. Nah, orang yang kuat itu adalah orang yang meskipun diberikan tugas yang sulit, yang tugasnya susah, yang tugasnya itu berat, tapi dia tetap mampu menjalankan tugasnya. Itu orang yang kuat, teman-teman. Kayak Yosua, dia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, lalu kemudian juga melawan, meruntuhkan tembok Yeriko yang tinggi besar itu. Dia tetap mau menjalankan tugasnya. Itu orang-orang yang disebut dengan berani.
yang kuat. Nah, teman-teman, kenapa Yosua bisa kuat? Karena Yosua itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu apa sih? Di dalam Tuhan itu artinya Yosua selalu meminta pertolongan dari Tuhan, selalu berdoa, selalu memohon untuk supaya dikuatkan menjalankan setiap tugas-tugasnya yang berat. Dan di situ Tuhan menyertai Yosua. Kalau kita baca lagi nih Yosua 1 ayat yang 9, Tuhan bilang apa teman-teman? Dikatakan di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, Yosua itu di dalam Tuhan, dia disertai, dia diberkati sama Tuhan. Karena apa? Karena Yosua selalu memohon, berdoa sama Tuhan. Nah, kalau kita mau jadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, maka meskipun kita sekarang harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19, kita gak boleh nyerah, kita gak boleh males-malesan, kita gak boleh ogah-ogahan, tapi kita tetap semangat, tetap mau belajar apapun situasinya. Itu tandanya teman-teman kuat di dalam Tuhan. Teman-teman juga harus minta tolong sama Tuhan, berdoa. Supaya apa? Supaya teman-teman dimampukan. Jadi pas belajar di rumah, teman-teman itu punya kekuatan. Kakak ngerti sih, kalau di rumah itu bawaannya itu pengennya tidur aja, pengennya itu males-malesan aja. Tapi teman-teman, kalau kita mau jadi anak yang kuat di dalam Tuhan, kita harus tetap belajar, harus tetap semangat, harus tetap mau untuk terus melakukan yang terbaik, meskipun cuma di rumah. Nanti kalau misalnya pandemi ini sudah selesai, kita pasti akan ketemu lagi, belajar lagi di sekolah. Sekarang kita belajar di rumah dulu ya, tapi tetap semangat, harus tetap kuat, dan jangan lupa minta terus pertolongan sama Tuhan Yesus. Kalau begitu, nanti kita pasti jadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk mama papa juga harus tetap menjadi orang tua yang kuat. Meskipun terkadang kita merasa tidak mampu, tapi percayalah ketika kita terus mengucap syukur, meminta pertolongan kepada Tuhan, kita pasti mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita. Jangan lupa bahwa anak-anak itu belajar dari melihat apa yang kita lakukan. Karena itu, jadilah teladan yang baik di rumah. Kalau misalnya kita menyuruh anak kita belajar, maka bimbinglah, tuntunlah. Jangan kemudian nanti kita menyuruh anak kita belajar, tapi kitanya justru malah nonton TV, malah kita yang malas-malesan. Ingat, kita pun harus menjadi orang tua yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita dalam membimbing, menuntun, mendampingi anak-anak kita di rumah. Jadilah teladan. Karena disitulah kita sedang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita selaku orang tua. Biarlah firman ini boleh menguatkan mama papa sekalian dan juga teman-teman yang di rumah. Tetaplah menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, sekarang kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini
kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami, anak-anakmu dan juga mama papa sekalian selaku orang tua. Biarlah di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ini, kami sekalian boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh memberikan yang terbaik. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami. Tuhan yang menuntun agar kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan yang juga menyertai kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Dan kami juga mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak O. Kita mau belajar untuk kuat di dalam Tuhan selama masa pandemi ini khususnya ya teman-teman. Kita mau kuat di dalam Tuhan, kita mau andalkan Tuhan terus setiap hari. Nah, bersama siapa kita bisa kuat? Kita kuat bersama Tuhan Yesus. Kita mau pujikan dalam Yesus. Nah, teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Ya, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mencurahkan cinta kasih-Mu bagi kami sekalian. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Gresik, di setiap pelayanannya dan juga kehadirannya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berkati setiap kami yang ada di dalamnya, baik Pendeta Gideon, juga rekan-rekan penatua dalam kemajelisan, karyawan, juga anggota jemaat dan simpatisan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua. Tuhan juga yang kiranya boleh memberkati setiap kegiatan yang dilakukan, agar apa yang boleh dilakukan ini boleh menjadi berkat buat sesama. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yayasan GKI dan juga KB TK GKI. Biarlah Tuhan boleh berkati setiap apa yang boleh dilakukan, sehingga kiranya nama-Mu boleh semakin dipermuliakan melalui Yayasan dan juga KB TK GKI ini. Karena itu Tuhan berkati setiap guru-guru yang mengerjakan tugasnya. Engkau pelihara mereka dengan baik, Engkau bimbing dan Engkau sertai. Pun juga dengan anak-anak KB dan TK yang juga berproses dalam pembelajaran, yang meskipun sekarang dilakukan di rumah masing-masing, kiranya itu juga boleh Engkau berkati, sehingga mereka pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama Papa selaku orang tua bagi anak-anak kami. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat membimbing, mendampingi dengan setia, menuntun anak-anak dalam proses tumbuh kembangnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaannya. Tuhan juga berkati pekerjaan mereka, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, biarlah Mama Papa boleh tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap guru, Mama Papa, maupun juga teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh terus mencurahkan cinta kasih-Mu bagi mereka, agar di tengah-tengah pertambahan usia mereka boleh semakin menjadi pribadi yang mau dengan sukacita, dengan kegembiraan untuk dapat melakukan setiap perintah-perintah yang Kau berikan, untuk dapat menjadi pembawa kasih dan pewarta damai sejahtera dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dialami, baik dalam yayasan maupun juga yang ada di KB TK GKI. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap persoalan-persoalan yang dialami. Kami percaya Tuhan hadir, datang untuk dapat menjadi pembawa terang dan penyejuk di setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak, kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami yang berada di pusat maupun yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan hikmat, agar setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan semua berjalan dengan baik, dan mereka tetap semangat di tengah-tengah persoalan-persoalan yang ada. Dan kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan Tuhan juga yang memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa kuat di dalam Engkau. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Dan kalau kami juga akan menyudahi ibadah ini, kami serahkan langkah hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu juga. Dan biarlah Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau
senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya boleh senantiasa memberkati setiap kita, menyertai, melindungi, menuntun kita dari semulanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, nah teman-teman jangan lupa ya tetap semangat di rumah. Nah kita akan yel-yel lagi. Semuanya semangat ya. Murid GKI, aku